Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wik sedikit share lah buat teman-teman, buat bantu teman-teman. Semoga edukasi ini bermanfaat. Insya Allah mudah dipahamin buat persiapan eksekusi di market. Oke, Bang Wik mau ulang dulu. Kita trading itu setidaknya kita tahulah yang namanya VOI dulu yang pertama. VOI itu apa aja bang? VOI itu ada SNR, ada SND, ada OB, ada FVG, dan juga ada hidden base, HB lah. Nah, ini adalah zone-zone VOI yang bakal kita tunggu sesudah dia sentuh baru nunggu konfirmasi. Nah, di sini biasanya bank itu kalau pengen winnya besar ya kan, istilahnya itu kalian bisa TP-TP jauh lah istilahnya. Ini Bang Wik bakal bongkar lah di edukasi malam ini buat teman-teman. Oke, yang pertama Bang. Yang pertama, itu wajib kalau pengen kalian melakukan yang namanya konfirmasi di dalam zone. Anggap kalian itu marking dulu. Anggaplah M30 ada zone POI, dia masuk di zone POI ya kan. Nah, tunggu angle ping terjadi di M5. Angle ping yang valid itu wajib makan semua body. Angle ping valid di M5. Setelah dia udah melakukan yang namanya angle ping di M5, di M1 cari yang namanya second movement. Second movement itu seperti apa? Second movement itu yang seperti ini. Misalnya ini zone, dia masuk, dia gini, dia bikin second movement, dia break, ini di break, ini second movement ya. Kalau untuk buy, tunggu di M5 terjadi angle ping, lalu dia bikin kayak gini, dia bikin gini, dia bikin gini, dia di break. Nah, ini namanya second movement. Oke. Nah, jadi simpelnya tuh begini, kalau di candle itu wajib gini. Kalau second movement itu ada candle yang namanya kejepit. Oke. Candle kejepit itu seperti ini, Bang. Anggaplah ini dulu lah. Oke, anggap dia naik. Dia naik dalam sini, dia bikin hijau. Lalu dia ada candle merah lah. Baru hijau lagi, Bang. Kayak gitu. Sebaliknya itulah yang dinamakan second movement. Dia kalau dilencet kayak gini nanti. Nah, kalau dilencet dia kayak gini bentuknya. Oke. Sebaliknya untuk sell pun juga sama. Dia turunnya juga sama, ada candle hijau kejepit baru bearish lah ke bawah. Kalau sell tuh dia beginilah, ya kan? Dia gini, sorry. Kita ini dulu, dia gini, habis ada hijau, ya kan? Merah lagi lah. Bang, ini adalah second movement. Ya, semoga ya, sampai sini dipahamin dulu. Ini Bang Wik akan kasih lah ke kalian yang sebenarnya gitu. Semoga mudah dipahamin. Oke, sekarang kita ke M30. Kita tengok dulu Bang, kita cari dulu breakout di M30. Oke, di sini telah terjadi yang namanya breakout dalam zone. Oke, telah terjadi breakout dalam zone. Ini resisten di break sama ini. Oke, di break dalam sini. Ketika dia di break, ini kalau resisten itu di break, maka dia menjadi yang namanya resisten become support. Nah, terus yang kedua di sini juga ada yang namanya fair value gap. Oke, maka ini jadi zone POI kita. Nah, setelah itu kita tandain Bang. Sebelum dia sentuh zone, ya kan? Sebelum dia sentuh zone, kita tandain dulu. Ini adalah zone kita. Nah, ketika dia udah melakukan yang namanya penurunan masuk ke dalam POI kita, maka kita cari yang namanya konfirmasi. Kalau pengen winnya bagus, lihat dulu M5. Di M5 kita cari angle ping. Apakah dia ada membentuk angle ping Bang? Lihat. Ketika zone masuk, ya kan? Ketika zone masuk, di sini ada yang namanya candle bearish. Di sini ada yang namanya candle bullish. Candle bullish ini makan dia shadow yang merah ini, dia makan. Habis dia makan, ini jadi bullish angle ping yang paling di M5. Maka tugas kita tunggu aja Bang. Kita tandain dulu. Kita tandain dulu yang merah ini sama yang candle bullish ini. Kita tandain. Habis itu kita tunggu di M1, kita cari yang namanya second movement dalam situ. Nah, kira-kira Bang, di dalam ini Bang hapus dulu biar enak. Oke. Sebentar Bang. Oke. Ini adalah candle yang tadi, angle pingnya bullish, ini angle ping ini candlenya bearish. Nah, dimakan, dia break dalam situ. Maka di dalam sini ada yang namanya second movement. Nah, di sini kita ada punyain dua POI Bang. Dua POI di mana
kita boleh melakukan yang namanya entry di dalam ini. Nah, ini ada second movement. Tandain aja bodinya. Nah, dia kadang bisa sentuh sampai support, bisa kadang mantul di atas ini juga. Nah, jadi tergantung teman-teman. Nah, di sini adalah second movement. Di bawah ini adalah zone OB-nya. Nah, ini Bang, zone OB-nya. Jadi, di dalam sini, kalau misalkan kita pengen melakukan yang entry, anggaplah kalian entry dalam sini. Nah, kalian entry dalam sini. Di sini kalian melakukan yang namanya entry. Itu kan udah second movement dia, Bang. Udah second movement. Kenapa Bang bilang second movement? Lihat, secara loncat dia bikin kayak gini. Second movement. Second movement. Sama-sama candle kejepit dalam situ. Nah, habis tuh Bang kalian tandain. Nah, ketika dia naik, tunggu aja dia pullback ke bawah. Nah, di support ini kalian boleh entry Bang. Satu layar nggak apa-apa, satu layar aja. Anggaplah kalian entry di sini Bang. Anggaplah kalian entry di 9850. Nah, kalau SL kalian 30 pip, ya kan? Berarti di 95 50 di bawah sinilah, di bawah support inilah, ya kan? Nah, ketika zone masuk, kalian boleh entry dalam sini sesuai MM kalian, SL di bawah, ya kan? Nah, maka misalkan kalian pengen RR 1:1, di sini udah dapet. Di sini anggaplah di sini lah Bang ya. Nah, di sini 30 pip. Lihat angka berjalan di atas tuh. Di sini udah dapat 30 pip. Kalau kalian dalam sini, sedangkan harga itu naik di 60 pip. Setelah itu kita lihat Bang, dia naik sampai 140 pip, 200 pip lah. Dia terus naik lah, ya kan? Nah, terus naik. Nah, di situ caranya. Jadi wajib menggunakan POI atau key level di HTF. Ini untuk versi konfirmasi buy-nya. Oke. Sampai sini semoga paham ya Bang ya. Nah, terus yang kedua, kita bakal contohin untuk konfirmasi sell-nya. Oke, yang kedua. Kita lihat breakout dulu, M30 nggak apa-apa, M30 lah. Di sini ada support. Dia naik, dia turun, dia naik, dia bikin kayak gini lah. Setway menurun, lalu dia break ke bawah. Maka ini jadi support become resistant. Support become resistant. Habis itu kita tandain lagi Bang, dalam sini. Kita tandain support yang di break, lalu dia mempunyai EPG juga dalam sini Bang. Nah, ini jadi POI kita juga. Nah, ketika dia masuk, kita KM5 seperti biasa, tunggu engulfing itu jadi. Nah, lihat Bang. Di sini POI udah masuk, ya kan? POI udah masuk zone. Lihat apakah dia membentuk engulfing. Setelah dia masuk, sabar aja Bang, sabar dulu. Lalu dia bentuk konfirmasi dalam sini. Nah, terjadilah engulfing dalam sini, ya kan? Nah, kita tandain lagi Bang. Tandain lagi. Engulfing bearisnya makan semua bodinya sama sumbu-sumbu shadownya lah. Nah, setelah itu kita lari ke M1. Kita cari second movement. Oke. Nah, tengok Bang. Di sini ada yang namanya setelah dia melakukan yang namanya kena POI, ya kan? Nah, ini bisa dikecilkan enggak ya? Dia udah maksimal. Oke. Di sini dia masuk zone, ya kan? Terjadi M5 engulfing tadi, dia break, dia bikin second movement, dia doom ke bawah. Oke. Nah, kita hapus dulu. Ininya lah, kita hapus dulu lah. Oke. Nah, kita hapus dulu. Nah, habis itu di sini dia bikin second movement tadi. Nah, habis itu dia bikin second movement, yang penting kena POI. Itu yakin aja kena POI, ada konfirmasi udah. Jadi setelah itu kalian tandain Bang. Di sini kalian tandain. Sampai sini juga boleh second movementnya. Nah, jadi ada dua lah di dalam ini. Di sini juga ada. Nah, di sini juga ada. Nah, ini contoh yang sell-nya. Jadi kalau dia masuk sini, bolehlah entry satu layar dulu di tes, ya kan? SL di atas resisten ini. Nah, anggaplah dia masuk. Lihat Bang, setelah dia pullback melakukan kembali ke atas, lihat. Nah, sekali sentuh dia langsung boom ke bawah, ya kan? Anggaplah kalian entry di area 330172, SL di atas itu. Ini berapa pip Bang? Kasih aja lah 30 dalam sini, ya kan? Nah, dalam sini kalian entry. Anggaplah di sinilah. SL kalian di dalam situ, di atas itulah. Nah, 30 pip. Habis itu masuk kalian dalam situ Bang. Tadi itu, ya kan? Nah, kalian masuk dalam situ, lihat Bang, junamnya sampai mana? Bang. Tuh Bang, 143 pip. Itulah namanya konfirmasi Bang.
Oke, mungkin itu aja dari Bang Wik. Semoga bermanfaat. Istilahnya itu semoga edukasi ini bermanfaat buat kalian, disehatkan badan semuanya. Jadi buat teman-teman yang eh, pengen belajar edukasi lebih dalam, silahkan join di channel Bang Wik. Bang Wik akan biasanya share tentang konfirmasi. Ini adalah contoh konfirmasi yang mempunyai win rate yang cukup bagus. Jadi buat kalian silahkan aja di big test. Yang penting dia masuk di zone POI time frame besar lah ya. Oke, itu jadi Bang Wi. Jangan lupa join di channel Bang Wi biar kalian bisa merasakan yang namanya trade menggunakan konfirmasi. Oke, itu jadi Bang Wi. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.